Pemateri yang kedua yaitu Bapak Hari Lukman dari TNI. Beliau membawakan materi kontribusi TNI dalam penguatan pilar kelembagaan Pemdes melalui pendidikan karakter. Kepada beliau dipersilakan. Boleh saya di podium Mbak ya? Boleh ya? Silakan Pak. Karena mau ngeliat kerpean. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf kepada panitia, kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa seharusnya yang hadir adalah Bapak Aster Panglima TNI, namun karena beliau ada kegiatan lain dalam penyiapan dalam rangka HUT TNI nanti, kemudian beliau menyampaikan salam, titip salam kepada panitia dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Saya akan menyampaikan tentang kontribusi TNI dalam penguatan pilar kelembagaan pemerintah desa melalui pendidikan karakter. Yang terhormat Bapak Direktur Pengembangan Kapasitas Pemerintah Desa, Bapak Muhammad Naufal, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Bapak narasumber yang pada sore hari ini masih semangat Pak untuk mengikuti acara. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan terima kasih juga kepada panitia yang sudah mengundang kami untuk menyampaikan sedikit materi tentang kontribusi TNI dalam penguatan pilar kelembagaan pemerintah desa, yaitu melalui pendidikan karakter. Kita ketahui bersama bahwa sesuai pembukaan Undang-Undang Dasar 45, bahwa tujuan membentuk pemerintahan negara itu adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kemudian mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Kondisi wilayah Indonesia saat ini kita mengetahui bersama secara umum terdapat berbagai macam permasalahan, Bapak Ibu, yang pada eskalasi tertentu dapat mengganggu penyelenggaraan pemerintahan dan stabilitas nasional. Permasalahan yang dimaksud antara lain menyangkut penanganan terhadap dampak bencana alam, aksi pemogokan, konflik komunal, dan lain sebagainya. Pada kondisi biasa, penanganan isu-isu tersebut dilakukan dengan menggunakan instrumen reguler, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat maupun unsur pemerintahan di daerah. Nah, hal-hal ini mungkin kalau di daerah, di wilayah, kalau di TNI, Bapak Ibu, ujung tombak TNI adalah para Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Potdirga. Mungkin dengan menggandeng kepala desa ataupun para perangkat desa dalam hal menangani apa-apa yang saya sebutkan tadi, ya, berbagai macam bentuk ancaman. Jadi ini harus lebih kompak, harus lebih menyeluruh, sehingga hal-hal tersebut bisa dapat kita hindari. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui bersama bahwa TNI adalah alat pertahanan negara yang berfungsi sebagai penangkal, penindak, dan pemulih dari segala bentuk ancaman. Implementasinya adalah melalui tugas operasi militer selain perang, yaitu di dalamnya adalah membantu pemerintah di daerah. Jadi tugas TNI, Bapak Ibu sekalian, kita membantu Pak. Ya. Statusnya membantu pemerintah daerah dalam hal ini. Next slide. Untuk referensi yang kita gunakan, kita menggunakan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, kemudian Undang-Undang Nomor 5 tahun 79 tentang pemerintahan desa. Kemudian kita juga bergerak di lapangan menggunakan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 11
nomor 35 tahun 2011. Kemudian kita juga menggunakan referensi keputusan Panglima tentang petunjuk penyelenggaraan operasi membantu tugas Pemda. Hanya satu yang belum sebagai dasar kita bergerak di lapangan, yaitu MOU dan PKS. MOU dan PKS antara TNI dan Kemendagri. Nah, ini mungkin saya menyarankan kepada panitia hal tersebut untuk lebih dipercepat lagi, karena saya tadi mendapat arahan dari Bapak Dirjen untuk pelaksanaan kegiatan ini dimulai pada minggu kedua bulan September. Padahal proses pembentukan MOU dan PKS ini membutuhkan waktu yang cukup lama lah. Next slide. Peserta rakor yang saya hormati, dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintahan desa, peran TNI dilaksanakan dengan berbagai kegiatan. Binter, kita menggunakan 3 metode binter. Yang pertama adalah metode bakti TNI, kemudian komunikasi sosial, dan yang ketiga adalah pembinaan ketahanan wilayah. Yang di dalamnya di sini adalah pembinaan bidang demografi, yaitu menyangkut kepada skup orangnya di pemerintahan. Yang di dalamnya adalah nanti menyangkut tentang pembinaan pengembangan karakter. Tugas perbantuan tersebut merupakan komitmen TNI dalam menjalankan tugas sesuai amanat undang-undang. Next slide. Peserta rakor yang saya hormati, TNI sendiri mempunyai batasan. Jadi tidak semua lini kita bisa membantu pemerintah di daerah. Kita memiliki batasan untuk penguatan kemitraan strategis, baik itu kepada pemerintah pusat maupun pemerintahan di daerah. Yang pertama adalah tugas bantuan TNI dalam mengatasi akibat bencana alam. Kita mengetahui bersama beberapa waktu ke belakang ini sering terjadi bencana, Bapak Ibu. Jadi yang ujung tombak di lapangannya adalah yang saya sampaikan di awal tadi, para Babinsa, para Babin Potmar, kemudian Babin Potdirga, ditambah dengan komponen masyarakat. Itu yang awal dia, pendeteksi awal. Setelah kejadian, ngungsi dan sebagainya, bencana alam, barulah datang yang lain-lain. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya? Biasanya begitu. Kemudian yang kedua, tugas lain adalah tugas bantuan TNI dalam merehabilitasi infrastruktur. Ya, setelah bencana terjadi selesai, kemudian merehab. Kemudian tugas yang ketiga adalah mengatasi masalah akibat pemogokan. Pemogokan dalam arti mungkin ya kepada pekerja ataupun apa segala macam yang tidak sesuai dengan hati nuraninya, dia melaksanakan pemogokan. Atau mungkin supir-supir angkot dan sebagainya yang tidak sesuai dengan hatinya, dia melaksanakan pemogokan. Itu nanti ujung-ujungnya yang melihat awal pertama itu yang melihat di daerah itu adalah kepala desa, perangkat desa, dengan perangkat kita dari TNI yang di lapangan. Di dalam mengatasi konflik komunal juga, konflik antar sesama, ini sering terjadi. Seperti kejadian di Ambon, kejadian di tempat manapun, di Poso sudah selesai, itu sering terjadi. Dan tugas-tugas lain yang dianggap perlu mendapatkan bantuan TNI kepada pemerintah, termasuk di dalamnya adalah yang sekarang sedang kita rencanakan atau acara ini, yaitu untuk meningkatkan pendidikan kepada perangkat desa di pemerintahan desa dan kepada masyarakat di wilayah. Next slide. Penjelasan atas Undang-Undang RI nomor 5 tahun 79, yaitu tentang pemerintahan desa. Pentingnya mensukseskan pembangunan di segala bidang. Ini saya sampaikan ya, di penjelasan undang-undang ini. Pentingnya mensukseskan pembangunan di segala bidang di seluruh Indonesia guna mencapai cita-cita nasional.
berdasarkan Pancasila, yaitu masyarakat adil dan makmur, baik material maupun spiritual, bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka perlu memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya untuk pembangunan dan penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif. Hal tersebut dengan sejalan dengan tema pada kegiatan saat ini, yaitu pengembangan karakter. Next slide. Pengembangan karakter tersebut kita breakdown lagi Bapak Ibu, kita breakdown lagi sesuai dengan TOR yang saya dapat ya, dari Kemendagri, yaitu terkait tentang pembekalan kepemimpinan kepada perangkat pemerintahan di desa. Jadi kalau saya sampaikan tentang kepemimpinan, kepemimpinan adalah suatu fenomena masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa dalam menata kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, kepemimpinan juga merupakan salah satu fungsi strategis yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita negara, aspirasi, dan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat karena adanya interaksi antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi kalau boleh saya singkat, intinya adalah apa sih kepemimpinan? Yaitu proses mempengaruhi orang ya, atau suatu kelompok supaya dia ikut sama saya, supaya dia menerima dengan ikhlas. Ya, intinya adalah kepemimpinan seperti itu. Bagaimana kalau dia tidak ikut? Berarti kepemimpinan kita yang kurang baik. Berarti ada sesuatu hal yang keliru yang kita lakukan. Karena kepemimpinan yang paling efektif adalah kepemimpinan yang adaptif. Adaptif maksudnya adalah mengikuti proses perkembangan zaman. Mengikuti proses perkembangan di wilayah. Kita mengenal adanya adat istiadat, kemudian ada budaya, ada kearifan lokal, ya, itu yang harus kita sama-sama pedomani. Jangan sampai nanti kita berbenturan dengan adat istiadat setempat, akhirnya tidak masuk apa yang dicita-citakan oleh kepemimpinan itu sendiri. Next slide. Saya mengutip dari arahan Bapak Panglima TNI terkait kepemimpinan. Jadi kepemimpinan dan tanggung jawab sebagai solusi. Bahwa seorang pemimpin sejati membutuhkan huruf N di akhir kalimat. Yang pertama, tidak hanya diartikan sebagai nyali. Ya, nyali untuk tampil. Dan bertanggung jawab dalam memimpin. Namun juga harus diikuti dengan nalar. Nyali, nalar, pemikiran dan hati yang jernih yang akan menuntunnya untuk memiliki nurani dalam setiap nuraninya. Jadi nyali, nalar, nurani. Ini adalah yang pernah disampaikan oleh Bapak Panglima TNI kepada kami bahwa dalam setiap kegiatan mau kita memimpin satu regu 10 orang, mau memimpin kita satu peleton 37 orang, ya kita harus memiliki huruf N ini. Nyali, nalar, nurani. Ini mungkin bisa disampaikan nanti pada saat pemberian pembekalan kepada perangkat desa tentang hal ini. Next slide. Perlu kami sampaikan informasi Bapak Ibu sekalian kepada seluruh peserta bahwa Satkoil yang berada di jajaran TNI, khususnya di Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, baik itu dari tingkat Kodam, ya, kemudian tingkat Lantamal, Koarmada, Lantamal, dan Koopsut maupun Lanut. Angkatan Darat itu sendiri terdiri dari 15 Kodam, 47 Korem, 343 Kodim, dan 3.669 Koramil yang tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian jumlah Babinsa yang ada
ini saya tambahkan jumlah Babinsa kita di Angkatan Darat yang ada adalah sejumlah 71.966 tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian dari Angkatan Laut, kita memiliki 3 koarmada, 14 lantamal, dan 64 lanal. Serta kita memiliki Babin Potmar sejumlah 1.001 orang. Itu dari Angkatan Laut. Kemudian dari Angkatan Udara terdiri dari 3 koopsut, Komando Operasi Udara, 43 lanut, serta memiliki Babin Potdirga sejumlah 155 orang. Memang Angkatan Udara ini jumlahnya sedikit, ya, karena personelnya dibandingkan dengan laut dan darat sangat berbeda jauh. Peran dan Satkowil dalam membantu pemerintah daerah dengan memberdayakan para Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Potdirga sebagai ujung tombak di lapangan untuk melaksanakan perbantuan terhadap tugas pemerintah daerah di wilayah. Next slide. Dari uraian penjelasan tersebut di atas dapat diambil kesimpulan bahwa kita TNI berkomitmen untuk membantu pemerintah daerah dalam hal ini dalam pengembangan karakter terhadap aparatur pemerintahan di desa. Mohon maaf Bapak, tinggal waktu 10 menit lagi ya. Terima kasih. Kami menyarankan ada beberapa saran kepada panitia yang akan melaksanakan kegiatan di wilayah nanti. Ada 3 yang perlu kita sarankan. Yang pertama, untuk membuat modul tentang materi kepemimpinan. Jadi biar seragam seluruhnya dari ujung barat Aceh, ya, dari Sabang sampai Merauke, agar disamakan bentuknya. Ya. Jadi berupa modul, sehingga nanti kita satu suara, kita bisa mendapatkan keseragaman. Kemudian yang kedua, untuk materi kepemimpinan ini menggunakan kepemimpinan nasional. Karena kalau menggunakan kepemimpinan TNI, itu isinya terdapat hierarki, Bapak Ibu. Jadi ada kepemimpinan tentang pimpinan itu sendiri atau komandan, ada kepemimpinan terhadap bawahan. Ya, mungkin kalau diterapkan nanti pada saat pembekalan di wilayah, saya kira kalau menggunakan kepemimpinan TNI tidak akan masuk. Jadi kami menyarankan kepada panitia untuk materi yang diambil adalah kepemimpinan nasional. Kemudian yang terakhir, sebelum pelaksanaan kegiatan, kami mohon izin kepada panitia mungkin di wilayah diadakan sebuah berkumpul atau mungkin ya katakanlah seperti musrenbang dan sebagainya. Personil Satkowil kita yang ada di Kodam, Korem, Kodim, mohon izin untuk diundang. Sehingga nanti kebutuhan personil sebagai penceramah dan sebagainya, narasumber bisa terakomodir. Sebagai informasi, kami sudah menindaklanjuti untuk surat kepada pemberitahuan kepada Satkowil di wilayah. Jadi kami membuat 33 provinsi, itu sejumlah 321 narasumber ataupun penceramah yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, fungsinya musrenbang ini mungkin nanti apabila terjadi kekurangan terhadap penceramah atau narasumber, itu bisa disampaikan kepada pihak-pihak Satkowil yang berada di wilayah, baik itu Kodam, Korem maupun Kodim, sehingga nanti tidak ada seperti kelas-kelas kosong yang seperti disampaikan oleh Bapak Dirjen tadi, sehingga bisa mengakomodir semuanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Selesai.